selesai kan akhirnya. Aduh. Sabar. Gimana jadinya? Udah lu kirim aja file ke gua biar gua yang submit nih. Ya udah. Gua pakai Syarit ya. Oh iya, nggak apa, silakan. Ya, sabar. Ayo dong, kita sisa 1 menit lagi nih kan. 1 menit lagi. Sabar, ini iklan ini. Iklan. Aduh. Iklan. Iklan, coba skip. Ya sebentar kan. Ada lagi. Aduh, ada lagi iklannya. Aduh, udah mau mepet nih. Sabar, bentar lagi bentar. Dadah. Udah. Yuk, kirim. Sabar. Buru. Bro. Aduh, kelewat kita. Ini Syarit ini lo. Gara-gara ini apa sih? Aduh, ini gimana ya? Pakai Google Drive aja. Gimana ya? Pakai Google Drive aja. Gue pakai Syarit ya. Maksudnya lu pakai Google Drive aja. Udahlah. Ya udahlah. Nggak apa-apa. Udah, berarti nanti kita pakai Google Drive aja ya. Ya, lain kali. Yang kali kita pakai Google Drive aja. Nah, nggak mau kan kalian seperti tadi? Oleh karena itu, kami akan menjelaskan tentang analysis of design principle and user experience untuk kalian dapat menggunakan aplikasi yang baik dan benar. Kami menggunakan contoh yaitu Google Drive dan Syarit. Untuk yang pertama, visibility of system status. Pada Google Drive, statusnya baik dikarenakan Google Drive memiliki indikator yang menunjukkan seberapa jauh proses pengunggahan atau pengunduhan berjalan seperti itu. Yang pertama, visibility of system statusnya adalah baik. Alasannya karena Syarit memberikan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengetahui proses pengiriman yang ditujukan melalui adanya persentase proses. Dengan adanya fitur ini, Syarit mampu meningkatkan kepuasan user karena dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan rasa kontrol bagi user. Selanjutnya, match between system and real world. Pada Google Drive, statusnya baik dikarenakan terdapat indikasi kapan terakhir kali file diinteraksi atau diedit seperti ini. Nah, kemudian Syarit, match between system and the real world, statusnya adalah baik karena Syarit menerapkan pengguna simbol-simbol yang familiar seperti simbol pesawat kertas yang presentasikan irit. Penggunaan simbol-simbol yang sudah akrab bagi pengguna tentunya membuat proses kerja sistem dapat dengan mudah dipelajari, dipahami, dan dimengerti oleh pengguna. Yang ketiga, user control and freedom. Pada Google Drive memiliki status yang baik. Alasannya, terdapat kebebasan untuk mengirim, mengubah, memindahkan, dan menghapus suatu file seperti ini. Selanjutnya, Syarit, user control dan freedom, statusnya adalah kurang baik. Alasannya karena Syarit tidak memberikan fitur yang dapat membatalkan pengiriman file yang telah terkirim. Ketiadaan fitur ini dapat mengurangi kepuasan pengguna karena akan mengikis rasa aman bahwa kesalahan dapat diperbaiki. Lalu, consistency and standard. Status untuk Google Drive adalah baik dikarenakan Google Drive menggunakan simbol-simbol yang familiar dan banyak digunakan pada platform yang sejenis seperti ini. Selanjutnya, untuk yang Syarit, konsistensi yang standar, statusnya adalah baik. Syarit menerapkan penggunaan simbol-simbol yang sangat familiar dan banyak digunakan oleh platform lain, sehingga proses bekerja sistem tidak memerlukan waktu lama untuk dipelajari oleh user. Lalu adalah error and prevention. Google Drive memiliki status yang baik. Alasannya terdapat konfirmasi ulang untuk menghapus file dan bin, mengembalikan file yang dihapus dalam waktu 30 hari, dan konfirmasi penghapusan file pada bin seperti ini. Selanjutnya, untuk Syarit, error prevention kurang baik. Alasannya karena Syarit tidak menerapkan sistem-sistem yang memungkinkan adanya pencegahan terhadap suatu permasalahan. Contohnya, tidak terdapat peringatan ketika pengguna secara tidak sadar menggunakan data seluler dalam mengirimkan file berukuran besar. Ketiadaan fitur ini dapat mengurangi kepuasan user karena akan menimbulkan rasa cemas dan penggunaan produk. 3. Selanjutnya, prinsip yang keenam, yakni recognition method recall. Prinsip ini berfokus pada bagaimana sebuah desain seharusnya memudahkan pengguna untuk
Cherry menerapkan aspek ini melalui fitur-fitur seperti ikon pengiriman dan penerimaan file, serta adanya fitur riwayat transfer yang akan membantu user untuk lebih mudah dalam menggunakan aplikasi ini, karena membuat user tidak perlu lagi mengingatkan letak fitur serta tindakan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Lalu yang ketujuh, yakni prinsip estetik and minimalis design. Desain yang sederhana dan minimalis tidak hanya enak dipandang, tetapi juga meningkatkan fungsionalitas. Untuk Google Drive berstatus baik karena menampilkan tampilan yang sangat bersih dan fokus pada fungsi utama dari aplikasi, yakni pengelolaan file. Tidak ada elemen-elemen yang berlebihan, sehingga pengguna tidak terganggu dengan fitur-fitur yang sekiranya tidak diperlukan. Nah, selanjutnya, kemudian Cherry estetik dan minimalis desain. Statusnya adalah tidak baik. Cherry tidak menerapkan konsep yang minimalis dan fokus pada tujuan utama dari app ini. Hal ini dibuktikan dengan terlalu ramainya fitur-fitur yang sebetulnya tidak diperlukan pada tampilan awal aplikasi. Hal ini tentunya menurunkan tingkat kepuasan pengguna karena menimbulkan rasa terganggu atau annoying. Selanjutnya, prinsip ke-8 adalah user recognize, diagnose, and recover from errors. Desain yang baik harus mampu membantu pengguna mengenali kesalahan, memahami apa yang salah, dan memberi tahu mereka bagaimana cara untuk memperbaikinya. Untuk Google Drive sendiri berstatus baik, yakni ketika koneksi terputus dan pengunggahan file terganggu, pengguna akan diberikan notifikasi. Notifikasi ini memberitahu mereka apa yang sedang terjadi dan bahkan terkadang memberikan opsi untuk mencoba kembali atau memperbaiki kesalahan dengan cepat. Ini sangat membantu dalam memastikan bahwa seluruh proses tetap berjalan lancar meskipun terjadi kesalahan teknis. Selanjutnya, kemudian Cherry help user recognize, diagnose, and recover from errors. Statusnya adalah baik. Cherry membantu penggunanya dengan memberikan instruksi terhadap kesalahan yang mereka berbuat, seperti menginstruksikan mengaktifkan WLAN sebelum mengirimkan file. Ini akan membantu user dalam menemukan masalah dan segera memperbaikinya. Lanjut, prinsip ke-9 ada flexibility and efficiency of use. Untuk Google Drive berstatus baik karena memberikan fleksibilitas dan efisiensi, terutama bagi pengguna yang memang sudah mampu. Misalnya, pada mode desktop, tersedia shortcut keyboard yang memungkinkan pengguna untuk mengakses fitur-fitur tertentu dengan lebih cepat tanpa menggunakan mouse. Ini adalah fitur yang sangat bermanfaat bagi mereka yang sering menggunakan aplikasi untuk bekerja secara efisien karena dapat menghemat waktu dan juga tenaga. Selanjutnya, kemudian flexibility and efficiency to use. Kondisinya adalah baik karena Cherry menyediakan fitur yang dapat memudahkan penggunanya dalam mengirimkan file dengan sangat cepat. Pengguna cukup memilih file dan target perangkat tanpa perlu melalui banyak langkah yang kompleks. Lanjut, prinsip yang terakhir adalah help and documentation. Statusnya baik. Pada penerapannya, Google Drive menyediakan pusat bantuan. Fitur ini sangat penting terutama bagi pengguna yang mungkin mengalami masalah atau kesulitan dalam menggunakan aplikasi. Di pusat bantuan ini terdapat FAQ atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dengan begitu, pengguna tidak perlu bingung jika menemui masalah, karena mereka dapat menemukan bantuan yang mereka butuhkan. Yang terakhir, selanjutnya adalah Cherry help and documentation. Kondisinya adalah baik karena Cherry memberikan instruksi kepada penggunanya dalam melakukan proses pengiriman file, seperti menyarankan mengaktifkan WLAN sebelum mengirim file. Hal ini akan membantu user agar tidak mengalami stuck dalam menggunakan aplikasi yang nantinya akan berakibat pada penurunan tingkat kepuasan pengguna. Nah, sekarang kita akan membahas user experience. Yang pertama, Google Drive. Helpful, karena sesuai fungsinya untuk mengirim dan menyimpan file. Lalu satisfying and enjoyable, dikarenakan fungsi dan desain aplikasi yang to the point sehingga mudah untuk digunakan. Lalu pleasurable, dikarenakan Google Drive tidak memiliki iklan pada aplikasi ini. Sedangkan untuk user experience Cherry, yaitu helpful, karena sesuai dengan fungsi dan tujuannya aplikasi ini untuk mengirim file. Lalu annoying, unpleasant, and frustrating, karena terdapat banyak iklan serta fitur-fitur yang tidak dibutuhkan pada aplikasi ini. Kesimpulannya, G-Drive adalah pleasurable experience, dikarenakan aplikasi ini dapat digunakan dengan baik serta tidak terdapat aspek-aspek undesirable. Sedangkan Cherry adalah functional experience, dikarenakan aplikasi ini dapat berfungsi tetapi memiliki banyak aspek undesirable seperti iklan yang terlalu banyak dan fitur-fitur yang tidak dibutuhkan.